Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi najtama'una fi hadzal maqam. Walladzi an'ama 'alaina bi ni'mati imani wal islam wa bi ni'mati sihah wal afiyah. Ila hadhihi sa'atil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa beberapa hari ke depan kita akan berjumpa, akan bertemu dengan suatu bulan. Dan bulan ini masuk kategori yang diistimewakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Insya Allah pada tahun 2022 ini, 1 Rajab akan bertepatan dengan 2 Februari. Maka muncul suatu pertanyaan. Ustadz, kunaon? Kalau bahasa Prancis mah. Why? Kalau bahasa orang Tasik. Kenapa itu bulan Rajab termasuk bulan yang terpilih dan bulan yang diistimewakan oleh Allah? Sangat jelas sekali saudara dan saudariku yang dirahmati Allah. Kemuliaan bulan Rajab ini tertuang dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Bahwa Allah menyatakan sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah dalam 1 tahun itu 12 bulan. Sudah tertulis dalam kitab Allah di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketahuilah dari 12 bulan itu arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan hurum, diharamkan di dalamnya melakukan peperangan. Dan 4 bulan itu dinyatakan oleh baginda Rasul, dia adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, kemudian Muharram, dan terpisah 1 bulan, yaitu bulan Rajab. Sangat jelas. Bulan Rajab disebut oleh Allah salah satu bulan yang diharamkan di dalamnya ada peperangan, ada kebencian, saling bunuh, saling tembak, saling fitnah. Karena Allah mensucikannya 4 bulan tersebut. Maka oleh karena itu bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah. Jadi istimewanya bulan Rajab. Yang pertama, karena bulan Rajab masuk pada bulan yang diistimewakan oleh Allah dari 4 bulan yang dilarang dan diharamkan peperangan di dalamnya. Yang kedua, kenapa bulan Rajab itu termasuk bulan yang istimewa, yang terpilih? Dikarenakan sangat masyhur sekali, sudah pada tahu alias pada nyaho. Bahwa di bulan Rajab itu terjadi suatu kejadian yang sangat amat besar. Yang sampai detik ini tidak ada satu otak pun yang sanggup untuk menerimanya. Tak ada satu otak profesor pun yang bisa menerimanya. Dan kejadian yang amat luar biasa itu terjadi pada bulan Rajab. Yaitu kejadian Isra dan Mi'raj. Allah memperjalankan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
Dari Masjidil Aqsa naik langit 1, 2, 3, ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan dalam kitab Dardir diriwayatkan, Syekh Dardir mengatakan alam yang dilewati oleh Nabi di saat Isra Mi'raj itu melintas daripada 4 alam. Alam nasut, tempat domisili atau yang bisa kejangkau oleh manusia. Alam malakut, tempat domisilinya para malaikat dari langit 1 sampai langit ke-7. Alam Jabarut, alam di mana Allah menyimpan ciptaan-ciptaan yang sangat besar. Sehingga di saat Nabi sampai di alam Jabarut itu meneteskan air mata. Kenapa? Karena menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah yang sangat besar tersimpan di alam tersebut. Yaitu di atas 7 lapis langit. Ada Sidratul Muntaha, ada yang namanya Lauhil Mahfud, ada yang namanya kursi, ada yang namanya kolam. Bahkan Arasy pun tersimpan di sana beserta surga dan neraka. Lintas dari situ masuk kepada alam lahut. Ini kejadian Isra dan Mi'raj sangat amat luar biasa. Dan tak ada satupun sampai sekarang otak bisa menerimanya. Hanya bisa diterima dengan keimanan. Dan ini terjadi di bulan Rajab. Berarti luar biasa. Allah menyimpan suatu kekuasaannya, suatu tanda kebesarannya. Perjalanan Isra Mi'raj ada pada bulan yang terpilih dan dipilih oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Yang luar biasanya, bulan Rajab ini menggambarkan daripada si pelaku Isra Mi'raj tersebut. Rajabah. Rasul Jibril Buraq. Itulah si pelaku Isra Mi'raj. Luar biasa. Ternyata bulan Rajab dijadikan bagian untuk menempati ataupun menyimpan tanda kekuasaan Allah. Berarti Rajab masuk bulan yang diistimewakan oleh Allah dan dipilih oleh Allah. 2. Yang ketiga. Kenapa bulan Rajab itu masuk bulan terpilih dan bulan yang diistimewakan? Syekh Abdul Fad dari Sayyidina Hasan bin Abi Thalib mengatakan, Nabi SAW bersabda, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Sayyidina Hasan mengatakan mendengar daripada kakeknya baginda Rasul, Rajab itu merupakan bulan Allah. Rajab diidopatkan, disandingkan milik Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi, bulan Sya'ban merupakan bulanku. Wa Ramadan syahri ummati, bulan Ramadan merupakan bulan untuk umatku. Maka kita lihat, Rajab dikatakan oleh Nabi, bulannya Allah. Berarti bulan Rajab ini lagi-lagi terpilih bagian bulan yang diistimewakan oleh Allah. Berapa tuh tadi? 3, 4. Kenapa bulan Rajab ini menjadi bagian bulan yang diistimewakan oleh Allah? Dikarenakan Syekh Najmuddin Al-Ghaib Ad-Dardiri dalam kitabnya menjelaskan. Awal cikal bakal. Mulai perintah sholat yang 5 waktu yang kita sekarang laksanakan setiap harinya. Itu pun mulai ditetapkan kewajiban yang 5 waktu itu di bulan Rajab. Subhanallah. Perintah istimewa. Perintah yang tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Sholat 5 waktu. Mulai ada. Dan ditetapkan. Di bulan Rajab. Maka bulan Rajab. Lagi-lagi terpilih menjadi bulan. Untuk memulai pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Kadang-kadang kan. Emak-emak suka bikin alasan. Aduh. Ntar ini sholat saya tunda dulu. Ini cucian masih numpuk dan banyak. Gak bisa. Kenapa? Dikarenakan sholat itu punya waktu yang tidak bisa digeser waktu tersebut. Direktur menunda sholat untuk rapat. Gak bisa. Seorang ustadz nunda sholat untuk ceramah. Gak bisa. Di saat dilewatkan itu waktu, maka akan menjadi tuntutan dan pertanyaan Allah kepada kita. Tuh mulai sholat 5 waktu bulan Rajab. Bahkan luar biasa. Syekh Abu Bakar Al-Waraq mengatakan.
Salah satu keistimewaan bulan Rajab. Abdullah, ayah dari baginda Rasul, beserta bunda Fatimah melakukan akad pernikahannya. Beliau berdua menikah. Itu dilaksanakan di bulan Rajab. Masya Allah. Bulan pilihan untuk menetapkan awal cikal bakal orang tua dari makhluk termulia. Bulan Rajab penetapannya. Kan bulan pernikahan itu menjadi bulan yang istimewa. Bahkan suka diperingati. Di bulan di mana kita melakukan pernikahan. Ini pernikahan Abdullah beserta Aminah di bulan Rajab. Bahkan awal kehamilan daripada yang namanya Siti Aminah mengandung daripada makhluk mulia. Baginda Rasul yang menjadi khotamul anbiya wal mursalin. Awal kehamilan Allah menitipkan janin, benih di rahim Siti Aminah mulai di bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Syawal. 9 bulan Rabiul Awal Nabi kita terlahir. Inilah saudara dan saudariku sekalian. Salah satu contoh bahwa bulan Rajab termasuk bulan yang dipilih oleh Allah dan bulan yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, bukan? Yang namanya bulan Rajab luar biasa. Masya Allah. Itu baru sebagian kecil keistimewaan bulan Rajab. Bagaimana kalau diangkat, diungkit, dibuka semua permasalahan yang menyebabkan istimewa di bulan Rajab sangat amat luar biasa. Nah, dikarenakan bulan Rajab ini merupakan bulan yang istimewa, bulan yang diistimewakan oleh Allah. Oleh karena itu, kita jangan tinggal diam. Di saat nanti kita diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke bulan yang istimewa tersebut. Kita diberikan kesempatan ada di bulan istimewa tersebut. Jangan diam. Kalau kata orang Perancis, ulah cicingan. Jangan diam. Kita masuk supermarket, ada di situ disiapkan berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh kita. Gratis lagi, ambil. Jangan lihat doang. Begitu juga. Begitu banyak keistimewaan yang ada di bulan Rajab. Dan kalau umur kita masuk ke dalamnya, jangan diam. Harus melakukan sesuatu. Harus melakukan hal yang akan menguntungkan kepada kita. Mumpung kita diberikan masuk pada bulan istimewa tersebut. Nah, lalu apa Ustaz yang harus kami lakukan? Di saat nanti, kalau hitungan sekarang, seminggu ke depan, beberapa hari ke depan, kita akan masuk di bulan Rajab. Lalu apa yang harus kami lakukan? Nah, yang harus kita lakukan para bunda, para ayah, para abang, para adik, para sahabat mulia. Yang harus kita lakukan. Di saat kita diberikan waktu masuk pada bulan Rajab. Yang pertama adalah berdoa. Kenapa Ustadz harus berdoa di saat masuk pada bulan Rajab? Dikarenakan di saat kita masuk awal bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat daripada Ibnu Asakir dari Abi Umamah, Rasul mengatakan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 3 malam. Ada 5 malam. Innya begini, bilang 3. Ada 5 malam yang apabila kita berdoa di 5 malam ini, la turaddu, tidak akan ditolak. Mana yang 5 malam yang disebut oleh Nabi? Al-awwal lailatun min Rajab. Yang pertama, malam pertama di awal Rajab. Maka siapkan diri di saat nanti kita masuk pada awal Rajab,
Angkat tangan, mohon sesuai dengan keinginannya, yakinkan di hati bahwa malam itu malam yang mustajab, yang dikategorikan disebut oleh baginda Rasul. Insya Allah. Berikutnya, malam mana lagi yang dimuliakan dari 5 atau yang tidak akan ditolak doa kita? Lailatun min nisfi Sya'ban. Malam di pertengahan bulan Sya'ban. Itu pun la turaddu dakwah. Tidak akan ditolak doa kita. Yang ketiga, lailatun min yaumil jum'ah. Di malam Jum'ah. Azan maghrib, hari Kamis, sampai azan subuh, di hari Jumat, itulah disebut malam Jumat. Angkat tangan. Sujud di hadapan Allah. Teteskan air mata kita. Minta apa yang kita inginkan selama ini. Kebahagiaan hidup. Minta kepada Allah. Malam Jumat makan. Kemudian yang keempat, malam yang tidak ditolak doa-doanya. Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang kelima, Lailatul Nahri, malam Idul Adha. Nah, maka yang dekat dengan kita bulan Rajab. Maka siapkan di saat kita masuk pada awal bulan Rajab. Tanggal 2 kalau bertepatan dengan tahun 2022 ini. Rabu malam Kamis berarti Selasa malam Rabu kita angkat tangan. Karena perpindahan hari dalam Islam di maghrib. Berarti hari Kamis itu sudah masuknya tanggal 2. Hari Rabu tanggal 1. Maka mulai pindah hari di maghrib Selasa malam Rabu. Angkat tangan. Mohon kepada Allah. Minta kepada Allah. Apa yang harus dipinta Ustaz? Doa apa yang harus kita sampaikan? Nah, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasul berdoa di saat masuk bulan Rajab. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Imam Ahmad meriwayatkan, diterima dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Nabi berdoa di saat masuk bulan Rajab. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi hidup kami fi Rajaba, di bulan Rajab ini. Wa Sya'bana, dan berkahi pula hidup kami nanti di bulan Sya'ban. Wa balighna, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan, bulan Ramadan. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Maka para bunda, para ayah, para abang, angkat tangan. Baca doa yang dicontohkan oleh Rasul. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Hafal apa tidak nih? Kalau mak-mak di pengajian nih, biasanya suka dilagukan. Jadi syairan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa balighna Ramadhana. Mak-mak tuh, apa salahnya bapak-bapak? Di mobil, di jalan, Allahumma barik lana. Daripada nyanyian goyang dompet, mendingan ada bulan Rajab. Nabi contohkan doa, Allahumma, ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab, berkahi pula hidup kami nanti di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Nah, ini yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat di saat masuk pada bulan Rajab. Angkat tangan. Jangan biarkan ada waktu yang senggang kita tanpa meminta dan berdoa. Apalagi kita bangun senggang di waktu-waktu yang mustajab. Angkat tangan. Minta keberkahan kepada Allah. 1.
Jadi yang harus kita lakukan di saat ada waktu masuk pada bulan istimewa yang diistimewakan oleh Allah, berdoa. Yang kedua, di saat kita diberikan waktu dan kesempatan masuk pada bulan Rajab besok, maka yang harus kita perbanyak, yang harus kita lakukan adalah beristighfar. Apa tuh istighfar? Minta ampun kepada Allah sebanyak mungkin. Ustaz, bukan kalau istighfar itu setiap waktu, setiap saat? Iya. Tapi di saat kita masuk pada bulan Rajab, yang bulan itu disebut bulan bagian yang teristimewakan, bulan yang salah satunya diagungkan, nah disitulah apalagi bulan yang disanadkan, disandingkan syahrullah bulan Allah, kita memanfaatkan istimewanya Rajab dengan istighfar sebanyak mungkin, sesering mungkin, minta kepada Allah. Emang kapan waktu kita harus sering beristighfar, tapi di saat masuk bulan istimewa, di situ kita harus lebih banyak lagi beristighfar. Kenapa? Istighfar itu perlu diperbanyak. Karena Rasul katakan, kullu da'in dawa, wa dawa udunub al istighfar. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obatnya dosa adalah istighfar. Bunda, sakit kepala. Pingin hilangkan sakit kepalanya, beli obat. Ya Allah, dengan obat ini hilangkan sakit kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang, ada obatnya, masuk. Jika ingin hilang dosa di tubuh kita, wadawa udunub al istighfar. Kata Nabi, obatnya dosa adalah istighfar. Perbanyak di bulan Rajab ini. Istighfar yang mana Ustadz? Kalimatnya yang harus kami banyakin. Terserah, banyak sekali istighfar. Ada Sayyidul Istighfar, ada istighfar Rajab, ada istighfar apa sebutannya. Yang simpel saja, yang mudah kita ucapkan, tapi menguntungkan kita. Ada sebuah riwayat dari Ubaidillah Hamdan, dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini penghulu tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang diberikan kesempatan hidup bareng dengan sahabat Nabi. Nabinya sudah nggak ada, tinggal para sahabatnya. Nah, kemudian ada yang belajar dengan sahabat, itulah tabi'in. Dan tokoh salah satunya tabi'in itu adalah Wahab bin Munabbih. Nah, Wahab bin Munabbih ini, beliau mengatakan, barang siapa beristighfar mohon ampun di bulan Rajab dengan ucapan, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbi, ya Tuhanku, igfirli, ampunkan dosaku, warhamni, curahkan kasih dan sayangmu untukku, watub alayya, dan terimalah taubatku. Dibaca sore hari pada maghrib 70 kali. Pagi hari pada subuh 70 kali. Kenapa 70 kali dibacanya? Karena Rasulullah SAW pernah berkata, hadis riwayat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, wallahi inni la astagfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasul, saya beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Ambillah hitungan angka 70 itu minimal. Sampai 7.000, 70.000, 7 juta. Lah baksa. Tenan naon, silakan. Makin banyak makin sae. Makin bagus. Tapi yang sudah masyhur di kalangan lingkungan masjid-masjid, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ternyata ini amalan para tabi'in. Istighfar mana saja, tapi istighfarnya perintah Rasul. Nah, bisa membedakan mana yang hadisnya, mana amaliyah dari ulamanya. Emang boleh Ustaz ngikutin ulama? Sangat. Kan Allah yang nyuruh. Atiullaha, ikut Allah. Wa atiur rasul, ikutin Rasul. Wa ulil amri, ikutin ulama. Nah,
Wahab bin Munabbih ini memberikan solusi bagi kita, terutama yang awam, yang pendek saja istighfarnya, Robbi firli warhamni watub alayya. Pada maghrib, pada subuh 70 kali. Insya Allah. Allah ampuni dosa kita, kita terhindar dari sentuhan api neraka. 2. Jadi banyakin istighfar di bulan Rajab ini, mumpung ini bulan yang salah satunya diistimewakan oleh Allah dari 12 bulan yang ada. Bahkan dikategorikan Syahrullah, bulannya Allah. Insya Allah selesai Rajab, sudah tidak ada lagi dosa di tubuh kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. 2. Berikutnya, setelah kita perbanyak istighfar, apalagi Ustaz, amalan, perbuatan yang harus kami lakukan di bulan Rajab ini. Yang ketiga, berpuasa. Berpuasa. Ya kalau puasa nggak usah ditanya bagaimana puasanya. Ya nahan makan, minum dari terbit fajar sampai maghrib. Noh puasa namanya. Ini mau nanya lagi puasa yang gimana puasanya. Nggak ada model puasa yang lain. Saya sama puasa seperti puasa Ramadan. Tapi dikerjakan di bulan Rajab ini. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis. Imam Muslim yang meriwayatkan. Afdhalus saum ba'da Ramadan, saumul hurum. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah saumul hurum, berpuasa di bulan yang diharamkan oleh Allah. Di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mana bulan yang dimuliakan oleh Allah? Yang tadi disebut dalam Al-Quran. Yang 4. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan ini. Seabdol-abdolnya puasa setelah Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan yang diharamkan adanya peperangan di dalamnya. Yang 4 bulan tersebut. Bahkan Al-Habib Abdullah Awi Al-Haddad dalam kitab Nasha'ihud Diniyah mengangkat sebuah hadis daripada Rasulullah SAW. Rasul berkata, "Annaman soma salasata ayyamin mutatabi'atan fi syahrin minal hurum al-khamis wal jum'ah wasabta ba'adahullahu minan nar." Kata Nabi, siapapun orang mengerjakan puasa 3 hari berturut-turut di bulan yang diharamkan, di dalamnya ada peperangan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah yang dekat dengan kita Rajab. 3 hari puasa berturut-turut. Disebut sama Nabi. Khamis, Jumat, Sabtu. Oh. Biasanya kan kita kalau berturut-turut 3 hari itu dengar Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Ini lain. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengangkat sebuah hadis. Siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut di bulan yang diharamkan oleh Allah. Disebut Nabi harinya. Khamis, puasa. Lanjut. Jumat, puasa. Lanjut. Sabtu, puasa. Apa jaminan dari Allah kata Rasul? Ba'adahullahu minan nar. Allah akan menjauhkan orang tersebut daripada api neraka. Pernah para bunda puasa di 3 atau 4 bulan ini 3 hari berturut-turut? Pernah ayahanda puasa 3 hari? Khamis, Jumat, Sabtu. Kalau Khamis puasa Ustaz, tapi Jumatnya udah buka, nggak dapat. Kamis, Jumat puasa, Minggu ataupun Sabtunya kondangan Ustaz. Jadi nggak puasa, nggak dapat. Jadi 3 hari berturut-turut. Kamis, Jumat, Sabtu. Bismillah, ini ada bulan yang dimuliakan di hadapan kita. Bulan Rajab. Cari hari Kamis. Gabungkan dengan Jumat dan Sabtu. Ba'adahullahu minan nar. Allah jauhkan diri kita daripada api neraka. Tuh. Kemudian, ada lagi yang meriwayatkan puasa 1 hari di bulan Rajab akan menghapuskan daripada dosa kita selama 1 bulan. Ibnu Abbas meriwayatkan
daripada kitab Duratun Nasihin diangkat oleh Syekh Utsman bahwa puasa di bulan Rajab di hari pertamanya dengan niat mengagungkan kebesaran Allah di bulan Rajab, Allah hapuskan dosa kecil yang ada di diri kita 3 tahun. Puasa di hari keduanya, niat mengagungkan kebesaran Allah yang ada di bulan Rajab, 2 tahun dosa kita dihapus. Hari ketiga, niat yang sama mengagungkan kemuliaan Allah di bulan Rajab, dihapus 1 tahun dosa kita. Tentunya dosa-dosa kecil. Tapi tentunya riwayat ini dilemahkan. Nah yang kuat, cari di bulan Rajab ini puasa 3 hari. Berturut-turut, Ayyamul Bid, 13, 14, 15 Rajab. Ataupun 3 hari, Khamis, Jumat, dan Sabtu. Insya Allah kita puasa di bulan agung, di bulan mulia. Maka kita akan dapat kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kemuliaan yang ada di bulan Rajab tersebut. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Udah berapa tadi? 3 amalan yang kita coba rencanakan. Bismillah, kalau Allah kasih hidup kita di bulan Rajab ini. Berdoa, kemudian beristighfar, dan berpuasa. Bismillah, harus diniatkan. Karena belum tentu Rajab tahun yang akan datang. Kita masih ada. Bisa jadi di tahun ini kedatangan Omikron. Siapa yang bisa menduga? Sekarang mulai banyak lagi wabah tersebut bermunculan. Bismillah, andaikan besok masuk ke bulan Rajab. Saya mau terus doa dan doa minta berkah kepada Allah. Saya akan terus istighfar, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Yang pendek saja. Kemudian saya akan coba berpuasa 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, atau nanti di Ayyamul Bid. Monggo silakan. Atau 3 hari pertama di bulan Rajab. Insya Allah. Masih ada Ustaz? Amalan yang lain? Ya. Yang keempat. Bismillah kita niatkan. Syekh Abdurrahman Asy-Syapuri Asy-Syafi'i. Dalam kitab Fi Nujhatil Majalis. Nah kebetulan nih. Dapat kitab ini di Madinah. Nujhatul Majalis. Beliau mengatakan. Bahwa bertasbihlah. Kalian di sepanjang bulan Rajab. Antara tanggal 1 sampai tanggal 10, sucikan Allah dengan kalimat Subhanallahil Hayyil Qayyum. Subhanallahil Hayyil Qayyum. Sebanyak minimal 100. Maha suci engkau ya Allah. Al-Hayy yang maha hidup. Al-Qayyum yang hidup sendiri alias tidak membutuhkan orang lain. Harapannya apa? Kalau Asmaul Husna itu dipanggil, Allah akan melihat kita dengan sesuai panggilan kita. Allah tidak membutuhkan orang lain. Supaya kita pun tidak butuh kepada orang lain. Alias Allah cukupi kebutuhan kita. Tidak perlu yang lain. Tidak perlu bantuan orang lain. Cukup Allah dalam hidup kita. Baca tanggal 1 sampai 10. Subhanallahil Hayyil Qayyum. Tanggal 11 sampai tanggal 20. Subhanallahil Ahadis Somad. Beda lagi tasbihnya. Subhanallahil Ahadis Somad. Maha suci Allah Al-Ahad yang Maha Esa. As-Somad, tempat bergantung dan mengadu dari semua permasalahan. Panggil Allah dengan asma'nya. Panggil Allah dengan Asmaul Husnanya. Al-Ahad, As-Somad yang Maha Esa. Yang tempat bergantung dari semua urusan. Tujuannya apa? Biar tauhid kita makin kokoh. Umur masih ada sampai tanggal 21. Rubah lagi tasbihnya. Subhanallahir Ra'ub. Subhanallahir Ra'ub. Dibaca. Per hari. Maha suci Allah Ar-Ra'ub. Yang maha baik. Yang maha bageran. Minta kepada Allah. Maka biar kebaikan Allah diberikan kepada kita.
Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Lagi nyapu tuh ibu-ibu. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Lagi ngulek juga boleh. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf boleh. Min aina makan. Dari manapun tempat monggo. Biar punya rencana. Ada kebaikan yang kita isi di bulan Rajab yang tahun ini. Jika Allah berikan, kita masih hidup di dalamnya. Nah, banyakin tasbih. Harapan Allah sucikan kita, kuatkan iman kita. Dan Allah berikan kebaikannya untuk kita. Berikutnya, kesempatan kita untuk berbuat baik. Memanfaatkan mulianya bulan Rajab. Di saat nanti kita sampai di Jumat terakhir di bulan Rajab. Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitabnya Fi Kanjun Najah wa Surur, beliau mengatakan, di saat kita sampai di Jumat terakhir bulan Rajab, di saat khotib di atas mimbar, bacalah Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Entah ada rahasia apa di balik semua itu, tapi Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi mengatakan, di saat kita di Jumat terakhir, pas khotib ada di atas mimbar, membaca daripada pujian pada Rasul, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan berkahi dalam rizki kita. Alias tidak akan kesepian yang namanya uang. Ini rahasia nih, jangan bilang siapa-siapa. Ya, bismillah, nanti di Jumat terakhir. 5. Yang keenam, untuk kita melakukan hal yang baik, memanfaatkan istimewanya bulan Rajab. Imam Ghazali dalam Mukasyafatul Qulubnya, Syekh Utsman bin Hasan Al-Khubawi dalam kitab Duratun Nasihinnya, sama mengangkat sebuah cerita seorang wanita soleha yang bertempat tinggal di Baitul Maqdis. Jadi kerjaannya itu membersihkan Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa. Dengan singkat cerita, si wanita soleha itu sakit, kemudian sebab sakitnya tersebut meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, si wanita soleha itu wasiat kepada anak laki-lakinya. Nah, jika mama nanti meninggal dunia dengan sebab sakit ini, tolong bungkus jasad mama dengan pakaian mama yang biasa membersihkan Masjidil Aqsa. Meninggal. Maka setelah meninggal itu si wanita solihah, anak laki-lakinya mengurusi daripada itu ibunya dimandikan. Selesai dimandikan, dibersihkan tubuhnya. Di saat mau dikapanin, ingat pesan mamanya supaya dibungkus dengan baju yang biasa bersihkan Masjidil Aqsa. Melihat pakaian mamanya kayaknya tidak layak. Sudah lusuh. Sudah dekil plus dekumel. Kayaknya gak enak banget. Kalau dibungkus dengan pakaian mamanya seperti itu. Akhirnya punya inisiatif sendiri. Dikapaninlah mamanya dengan kain kapan baru. Dibungkuslah tubuh mamanya dengan kain kapan baru. Tidak menjalankan wasiat mamanya. Setelah dibungkus, disolatkan. Setelah disolatkan, dimakamkan. Singkat cerita, ayahanda, para bunda, malam harinya, mamanya itu datang lagi. Datang lagi. Bukan datang kucuk begitu. Ini biasa nonton horor nih. Bayangin pocong, bukan. Tapi datang lewat mimpi kepada si anaknya tersebut. Apa dalam mimpinya tersebut? Nah, kenapa kamu tidak jalankan wasiat mama? Mama berwasiat bungkus tubuh mama, jasad mama dengan pakaian yang biasa membersihkan Masjidil Aqsa. Tapi kenapa malah tidak dijalankan?
Kaget tuh anaknya. Pas mendengar seperti itu, langsung bangun jemaah. Nggak bisa tidur lagi, maka selesai sholat subuh, ambil cangkul, bawa baju mamahnya, digali lagi tuh kuburannya. Digali. Ketemulah papannya, dibuka satu persatu tuh. Papan yang menutupi daripada jasad mamahnya. Pas semua papan sudah hilang, maka si anak muda ini, anaknya si wanita solehah tersebut, bengong di dalam kubur. Kenapa? Karena menyaksikan lubang lahat yang dibaringkan kemarin siang, jasad mamahnya di tempat itu ternyata sudah kosong. Ayah jenazahnya gak ada, hilang. Bingung, heran. Di saat dalam keadaan bingung dan heran, maka dia mendengar hatib. Hatib itu suara tanpa ada wujud. Apa yang didengar oleh si anak muda tersebut? Ya Abdallah, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang senantiasa itu si hambanya memuliakan bulan Allah, itu bulan Rajab. Allah tidak akan membiarkan sendirian hamba-hambanya yang senantiasa si hamba itu memuliakan bulannya Allah, itu bulan Rajab. Kebetulan kejadian tersebut bulan Rajab. Tungak tengok. Itu ayah orang. Akhirnya naik dari dalam kubur. Dia bertanya ke teman-teman ibunya, Bunda, apa yang biasa dilakukan oleh ibu aku semasa hidupnya di setiap kali datang bulan Allah, bulan Rajab ini? Maka sahabat-sahabatnya berkata, oh anakku, kami di saat datang bulan Rajab selalu memuliakan bulan Rajab tersebut. Dengan kami dawamkan, kami rutinkan selesai sholat zuhur, duduk, kami membaca surah Al-Ikhlas 12 kali. Terus tiap hari. Sepanjang bulan Rajab kami baca Al-Ikhlas 12 kali. Memang ada apa wahai anakku? Maka si anak itu bercerita. Kedatangan mamahnya dalam mimpi. Tidak ridho karena wasiat dijalankan. Maka aku niat ingin mengganti kembali sesuai wasiat mamahnya. Pas digali tidak ada jasadnya dalam kubur. Dan di saat itu aku mendengar suara. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan sendirian hambanya yang selalu memuliakan bulannya Allah. Itu bulan Rajab. Oh berarti para bunda, mama aku setiap datang Rajab memuliakan Rajab ini dengan baca Al-Ikhlas 12 kali. Mungkin ini yang menyebabkan jasad mama aku tidak dibiarkan ada di dalam tanah. Allah simpan di tempat yang mulia. Ini yang bisa kita ambil. Ini diriwayatkan oleh para ulama. Syekh Abdul Hamid, Syekh Imam Ghazali, Utsman bin Hasan Al-Ubawi. Maka nanti di saat umur kita masuk pada bulan Rajab, bismillah. Duhur istirahat kerja, duhur istirahat daripada pekerjaan rumah, bersenang-senang dululah, muliakan bulan Rajab. Baca Al-Ikhlas 12 kali. Enggak lama kok. Al-Ikhlas 12 kali. Al-Ikhlas, 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 Al-Ikhlas. Lama gak? Bukan Al-Ikhlas 12 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang sampai 12 kali. Insya Allah dengan niat memuliakan bulannya Allah, bulan Rajab. Di saat kita datang ajal, kematian tiba, mata kita menutup untuk selamanya. Mulut membisu untuk selamanya dan tubuh kaku untuk selamanya. Dan anak-anak kita membungkus kita dengan kain kapan dimasukkan ke dalam tanah. Insya Allah. Di saat ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, jasad kita tidak akan dibiarkan ada di bumi. Akan ditempatkan di tempat yang mulia. Seperti apa yang terjadi kepada wanita solihah di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Insya Allah. Nah, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah sekilas atau sepintas dengan akan hadir dan datangnya bulan agung, salah satu bulan yang dipilih, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah, itu bulan Rajab. Keistimewaan yang luar biasa. Lalu apa yang kita harus lakukan supaya mendapat
keistimewaan di bulan tersebut sudah dirangkai. Sudah disusun dengan berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Beristighfar sebanyak mungkin dengan istighfar manapun. Yang paling pendek, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian yang ketiga, berpuasa. Setiap hari, 3 hari, Khamis, Jumat, Sabtu. Yang keempat, berbanyak tasbih. 1 ke 10, Subhanallahil hayyul qayyum. 11, 20, Subhanallahil ahadis somad. 21 sampai akhir Rajab, Subhanallahir ra'uf. Yang kelima, di saat sampai di hari Jumat terakhir, di saat khatib di atas mimbar, puji, muliakan Rasul, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Dan yang terakhir, baca surah Al-Ikhlas 12 kali setiap ba'da sholat duhur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Khususnya bagi pribadi yang menyampaikan. Umumnya untuk para bunda yang menyaksikan, yang mendengarkan. Para ayah yang mendengar dan menyaksikan. Para sahabat yang menyimak. Yuk, fastabiqul khairat. Jika Allah berikan waktu dan kesempatan, kapan lagi? Mumpung Rajab sudah dekat di hadapan kita. Belum tentu Rajab berikutnya kita masih ada. Bismillah. Kita isi bulan mulia tersebut dengan berbagai macam kemuliaan yang sudah disampaikan tadi. Ini saja yang bisa disampaikan. Selamat berjuang untuk memuliakan hidup kita di dunia wal akhirah dengan memuliakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Rajab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.